SOS pemirsa, padat karya darurat PHK. Walaupun Indonesia dan negara lain di dunia ini sudah keluar dari pandemi, tapi efeknya masih berasa sampai sekarang. PHK. Gini pemirsa, saya paparkan asal-muasal PHK muncul. Data bersuara, 3 bulan terakhir indeks kepercayaan industri angkanya terus melandai. Grafisnya ada di sebelah saya nih. Pada bulan Mei, mendarat di angka 50,9. Indeks kepercayaan industri ini berada atau skornya itu antara 0 sampai 100. Makin turun, situasinya kian genting pemirsa. Pengusaha enggan menambah produksi karena ada resiko. Hal yang paling menakutkan bagi padat karya adalah mereka berproduksi tapi nggak ada yang beli. Suram. Coba, bagaimana kalau seandainya gaji tidak naik tetapi harga barang makin mahal? Simpelnya ya ini, gambaran daya beli. Curiganya pemirsa, daya beli yang melemah bukan persoalan Indonesia saja, tapi dunia. Buktinya, data di sebelah saya lagi nih. Nilai ekspor salah satu padat karya, seperti tekstil, juga angkanya melemah. Nah, mungkin dong, pabrik tetap cetak barang kalau tidak ada pemasukan. PHK adalah keputusan yang paling realistis. PHK harus dihadapi oleh Nurul pemirsa, salah satu pekerja PT Horming yang mempunyai merek Puma. Berikut hasil wawancara saya sampai ke Cikupatang. Kalau yang rencana mau dikeluarin itu 600 orang. 600 dari itu semuanya udah dikeluarin? Kayaknya belum semua sih, masih bertahap soalnya. Jadi 600 itu nggak semua dikeluarin, kayak dibagi gitu loh. Jadi dari yang 1 tahun ke bawah, terus nanti baru 2 tahun ke bawah, terus bagian ketiganya baru 3 tahun ke bawah kayak gitu. Mbak Nurul, ini kalau boleh tahu udah berapa lama Mbak kerja di PT Horming? Kalau di Horming udah 7 bulan, jalan 8 berarti. Jalan 8. Dari kapan sih Mbak diinfoin kalau misalnya nanti akan ada PHK? Sehabis Lebaran berarti bulan Mei. Kalau saya sendiri itu tanggal 22 Mei kemarin. Di sini masih sambil nunggu, kan nggak mungkin kalau mau langsung pulang ya. Soalnya baru 7 bulan kan nanggung gitu. Jadi sambil nunggu, saya sambil masukin lamaran ke tempat lain. Soalnya dapat kabar juga kalau di sini katanya mau bakal ada dipanggil lagi gitu. Kan siapa tahu rezeki gitu. Sambil nunggu, sambil ngisi waktu luang, sambil masukin lamaran, lowongan ke tempat lain gitu. Bahkan pemirsa, organisasi buruh dunia atau ILO di awal tahun sudah mengingatkan waspadai gelombang PHK. Nyatanya, jumlah pengangguran di Indonesia juga makin bertambah. Kami pakai perbandingan sebelum dan setelah pandemi pemirsa. Februari 2019 ada 6,8 juta pengangguran di Indonesia. Kemudian Februari 2023 angkanya lebih besar, menjadi 7,9 juta orang. Tak berhenti di pengangguran, 3 juta orang lebih juga mendapatkan pengurangan jam kerja. Badai PHK ini juga berimbas ke pengusaha indekos atau kontrakan yang juga sepi penyewa. Kebetulan kita punya kosan tuh yang di situ emang alhamdulillahnya karyawan-karyawan depan ini, karyawan dari Horming ini. Jadi dengan adanya pemutusan ini, yang di atas kebetulan 5 semua kosong kontrakan saya tuh. Iya, bertahap tuh katanya, bertahap yang ini katanya Pak nggak ada Pak, saya nggak ngontrak lagi Pak, tanya saya udah nggak kerja lagi. Ya udah tuh kayak gitu Pak. Kita dengarkan informasinya karena dia nggak ada order, pabrik juga kan kesian kalau nggak ada order kan dia kan mau gaji mungkin dari mana gaji karyawan kan. Dengar sih, ini kan baru kabar aja ya. Bulan Agustus katanya mau ada order gitu lagi. Harapan saya kemungkinan supaya pulih kembali lah itu pada ekonomi seperti semula gitu kan. Jadi kita ya bisa alhamdulillah bisa ramai lagi kayak dulu gitu. Derita belum berakhir saudara. ILO juga sudah mengingatkan pertumbuhan lapangan kerja di dunia tahun ini tidak akan lebih dari 1%, alias nggak sampai setengahnya dibandingkan tahun lalu. Saya Yogi Fridianto dan juru kamera Heri Ardi. Business Talk. Saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya masih Serta Regan. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi bahwa memang saudara jumlah pengangguran Republik Indonesia hampir 8 juta orang data terakhir di Februari 2023. Dan salah satu sektor yang melakukan PHK merupakan industri padat karya. Lantas apa kata regulator untuk melihat kondisi ini dan apa solusinya? Sebelum saya mulai dialog kita pada malam hari ini, berikut pernyataan dari Menteri Perindustrian. Ada sektor yang terpukul, khususnya tekstil, alas kaki, karena pasar tradisionalnya Eropa sekarang sedang kesulitan.
Ya, dan juga kita bisa lihat bahwa karena pasar Eropa sedang kesulitan, sehingga produsen besar dari tekstil, alas kaki yang juga biasanya memasarkan produknya di Eropa, mereka harus mencari tempat lain. Salah satu tempat lain yang mereka cari adalah Indonesia karena kita bisa. Dan oleh sebab itu, salah satu upaya yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh pemerintah itu yang disebut dengan LARPAS. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan PHK yakni turunnya permintaan ekspor dari mitra dagang Indonesia, saudara, dan bagaimana kelanjutan dan antisipasi, lalu bagaimana fakta di lapangan. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Pak Fransa Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam, Pak Fransa. Malam. Sehat selalu. Apa kabar? Luar biasa baik, semoga Bapak juga sehat selalu di sana dan ya amin. Dan tentu saja saya juga bergabung dengan Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak, my sister. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan ada Bu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek. Selamat malam. Malam Mbak, my sister. Oke, saya langsung ke pertanyaan pertama ke Pak Wamenaker. Data Kemenaker di kuartal 1 2023 ada 13.000 karyawan kena PHK. Ini yang masih tercatat, Pak Wamen. Angka diperkirakan akan terus bertambah. Bagaimana Kemenaker merespon angka yang sudah ada dan mungkin angka tambahan di masa datang? Ya, dalam kondisi sekarang ini memang akan terjadi PHK, ya, tapi mudah-mudahan tidak PHK massal karena memang sekarang ini kondisi dunia sedang bergejolak soal perekonomian. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Tenaga tetap berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan untuk menugaskan mediator kita, ya, sebagai bentuk PHI, ya, hubungan industrial yang berada di seluruh Indonesia untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha agar melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam mencegah PHK tersebut. Langkah-langkahnya ya efisiensi terhadap biaya produksi mungkin pertama. Nah, yang kedua mengurangi upah pekerja atau buruh di tingkat manajerial, ya, Mbak, my sister. Bukan semua tapi di tingkat manajerial. Kemudian mengurangi waktu kerja lembur, terus menawarkan kesempatan pensiun dini, ya, bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat. Jadi kalau sudah memenuhi syarat dikasih kesempatan mau nggak dia pensiun dini. Kemudian merumahkan sementara waktu pekerja atau buruh secara bergantian. Nah, sistem ini kita coba tawarkan kepada pengusaha dan serikat pekerja ataupun buruh. Nah, terus untuk mengantisipasi PHK di sektor padat karya yang berorientasi ekspor. Jadi kita industri yang ekspor